diterangkan oleh gurunya yang bernama Empu Gawe ya, diterangkan bahwa putri yang bisa menjumpai seperti itu disebut Anarendra Anareswari. Jadi nanti akan melahirkan raja-raja di tanah Jawa. Tuliskan di dalam Lontar Sastra Ardi itu berbunyi puniki matirte tanpa tara gumwong gumuruh rasaning watek yang ikang angubuhana ring tanah Jawa. Jadi artinya puniki matirte tanpa tara. Jadi di sini ya, puniki ini di sini ini adalah matirte, air suci tanpa tara yang memiliki kekuatan tidak ada bandingannya. Nah, hum wong gumuruh rasaning watek, hum doa. Jadi siapa saja yang mau berdoa, ya gumuruh itu menyatu dan bisa menyatu rasaning watek dengan sifat alam air yang ada di sini. Yang ikang angubuhana ring tanah Jawa, yang ini adalah kekuatan hidupnya alam ini. Nah, ikang angubuhana ring tanah Jawa adalah akan memberikan ring tanah Jawa. Ring itu adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan yang ada di tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu. Berjumpa lagi di channel Warisan Kuno, channel yang mencari dan menelusuri warisan leluhur. Di kesempatan vlog kali ini saya berada di Kecamatan Singosari ya, tepatnya di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan penelusuran di sebuah petirtaan kuno ya, yang berada di desa ini ya. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita menuju ke lokasi tersebut. Nah, ini kita ya sudah masuk ya. Ini kita akan membaca sedikit keterangan. Petirtaan ini itu disebut dengan Petirtaan Watu Gede yang berada di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Petirtaan ini merupakan bangunan yang menjadi air sebagai elemen utamanya dan biasanya berupa kolam. Petirtaan ini memiliki luas struktur 112,5 meter persegi di atas lahan seluas 2,2516 meter persegi. Ini ya sedikit penjelasan mengenai Petirtaan Watu Gede. Mungkin kita akan berbincang-bincang dengan juru kunci, juru pelihara dari situs Watu Gede ini. Yuk tetap ikuti channel Warisan Kuno. Tempat ini saya di sini sebagai juru pelihara di Petirtaan Watu Gede Singosari ya. Nama saya Pak Agus ya, Pak Agus Irianto. Saya menerangkan tempat ini tentang situs Petirtaan Watu Gede ya. Pertama jelas dari nama ya, nama Petirtaan Watu Gede itu dulu diambil dari nama desa, karena pada waktu ditemukan dulu itu di Desa Watu Gede, maka Petirtaan ini disebut Petirtaan Watu Gede. Pada waktu itu penggalian oleh Dinas Kolonial Hindia Belanda pada waktu itu tahun 1931 ya, sehingga tempat ini diberi nama Petirtaan Watu Gede. Nah, di situ kalau menurut sejarahnya itu banyak dari narasumber ya, narasumber sejarah atau kitab yang ada, di mana situs ini diterangkan dari kitab Negara Kertagama atau ada yang berjudul Katatan Reken Angrok ya, itu kitabnya itu ada di Desa Salopendak, Buleleng, Bali. Itu diterangkan bahwa tempat ini dulu namanya adalah Taman Boboji ya. Taman Boboji itu sendiri ya memiliki arti tempat untuk bersuci ya. Dimana kalau dilihat dari bentuk bangunan ini adalah bangunan beji ya. Nanti zaman bisa mengambil gambar di sana, itu bangunan beji. Beji itu adalah tempat suci artinya. Jadi bangunan beji itu adalah tempat suci ya.
Sehingga kata-kata bubuji ini berarti tempat untuk bersuci. Nah, di situ sehingga diterangkan di dalam kitab Negara Kertagama atau kata Panereken Angro, pada waktu itu di sini itu dulu tempat bersuci para putri-putri raja pada masa kejayaan kerajaan Tumapel. Ya. Kenapa? Sebenarnya yang ada itu adalah kerajaan Tumapel. Jadi bukan Singosari ya. Jadi seperti itu. Jadi saya juga ada sejarahnya sendiri kenapa kok nama Singosari itu muncul ya. Jadi di situ seharusnya kerajaan ini dulu kerajaan Tumapel. Karena diterangkan kerajaan Tumapel ini kenapa kok diberi nama Tumapel kan gitu ya. Di mana kerajaan Tumapel ini dulu kerajaan ini dibangun di tempat atau tempat kerajaan ini letaknya ya itu adalah dikelilingi gunung. Jadi Tumapel ini dikelilingi gunung mulai Arjuna ya, Panderman ya sampai Kawi ya, Kelut sampai Semeru ya, Bromo itu melingkar. Jadi di situ sehingga kata-kata ini ditapeli. Ditapeli itu bisa dikatakan Tumapel, jadi menempel. Jadi gunung ini saling menempel. Jadi kita itu ditapeli gunung. Maka di situ sehingga kerajaan ini diberi nama kerajaan Tumapel. Ya. Di situ sehingga karena ada rasa waspada atau rasa khawatir dari orang-orang Tumapel ini tentang keberadaan kerajaannya karena di bawah gunung, maka mereka bikin suatu perjanjian dengan alam yang disebut Nuswantoro. Nuswantoro itu adalah perjanjian antara alam dan leluhur kita, yaitu orang-orang Tumapel, di mana perjanjian ini adalah antara alam dan manusia atau orang-orang Tumapel ini saling memahami dan saling mengerti, sehingga mereka itu bisa dikatakan itu kita meningkatkan rasa syukur kita kepada alam yang ada di sini. Dengan cara apa? Dengan cara itu ya melakukan sembahyang. Sembahyang itu adalah kata-kata sembah itu persembahan ya. Yang ini hidupnya alam, karena kita yakin bahwa alam ini hidup, yang menghidupi diri kita. Nah, disitulah rasa syukur kita itu harus ada persembahan yang diberikan kepada alam ini. Nah, disitulah supaya apa? Supaya alam ini akan selalu memberikan berkah. Maka disitulah kerajaan Tumapel pada waktu itu terkenal dengan kesuburannya, ya, kekayaannya. Sebenarnya Tumapel ini atau Malang ini kaya raya mengenai sumber daya alamnya, ya. Tergantung kita bisa mengolah apa enggak, ya. Di situ. Nah, disitulah kembali kepada tempat ini ya, di mana dulu diterangkan bahwa pada waktu itu adat atau tradisi dari leluhur kita orang Jawa itu di mana seorang putri semua itu harus disucikan. Nah, sucikan itu adalah dalam arti mereka disucikan itu dalam arti mereka itu dipersiapkan. Jadi sebelum menikah dulu orang Jawa, leluhur Jawa dulu, seorang putri itu sebelum menikah itu mereka dipinggit, tidak boleh keluar. Ya, dimana dipersiapkan dengan cara apa? Dengan cara ditata mengenai diberi ajaran doa, mantra, ya, diberi tata cara untuk menyatu dengan alam, ya, supaya bisa membuka berkah dari alam ini. Nah, disitulah sehingga kata-kata suci itu adalah doa. Jadi mereka diajari tentang doa itu dipersiapkan. Kenapa? Karena nanti supaya bisa memberikan keturunan yang benar-benar bisa mengangkat derajat dan mengangkat kerajaan atau negara ini, kan gitu. Nah, disitulah sehingga diterangkan pada waktu itu Putri Kendedes, ya, anak dari Raja Tumapel ini, pada waktu itu Putri Kendedes ini pada waktu disucikan di sini, sehingga dia bisa menyatu dengan alam, sehingga dia bisa membuka berkah alam ini. Maka di situ pada waktu disucikan atau siraman adat, pada waktu itu alam ini bercahaya, jadi air ini bercahaya.
Nah, cahaya ini sangat terang sekali sehingga dari kejauhan bisa nampak. Nah, di situ sehingga diterangkan bahwa pada waktu itu Kenangro ini masih kecil. Pada waktu disuci, kata-kata suci itu masih kecil, belum menikah ya. Jadi masih kecil, sama-sama masih ya masih pemuda lah. Ya. Diterangkan bahwa Kenangro pada waktu itu sempat melihat tanpa sengaja. Dia melihat. Nah, kenapa? Melihat apa? Melihat cahaya. Nah, kemudian dia mendekat, kok ada cahaya mendekat, ternyata ada seorang putri yang disucikan. Maka dia lari, bertanya kepada gurunya yang bernama Empu Loh Gawe, kok ada putri yang bisa menjumpai cahaya seperti itu. Nah, jadi bukan putri Kalides yang bercahaya ya, tapi putrinya ini menjumpai dari cahaya itu alam, energi. Nah, di situ diterangkan bahwa kok ada putri yang bisa menjumpai cahaya dari alam seperti itu. Maka diterangkan oleh gurunya yang bernama Empu Loh Gawe ya, diterangkan bahwa putri yang bisa menjumpai seperti itu disebut Anarendra Anareswari. Jadi nanti akan melahirkan raja-raja di tanah Jawa. Ya. Nah, disitulah sehingga pada waktu itu dituliskan oleh seorang empu yang bernama Empu Setyawidi, yang di dalam lontar dituliskan di dalam lontar sastra Ardi itu berbunyi puniki matirte tanpa tara humwong gumuruh rasaning wate yang ikang anguguhana ring tanah Jawa. Jadi artinya puniki matirte tanpa tara. Jadi di sini ya, puniki ini di sini ini adalah matirte, air suci tanpa tara yang memiliki kekuatan tidak ada bandingannya. Nah, humwong gumuruh rasaning wate, hum doa. Jadi siapa saja yang mau berdoa, ya gumuruh itu menyatu dan bisa menyatu rasaning wate dengan sifat alam air yang ada di sini. Yang ikang anguguhana ring tanah Jawa, yang itu adalah kekuatan hidupnya alam ini. Nah, ikang anguguhana ring tanah Jawa adalah akan memberikan ring tanah Jawa. Ring itu adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan yang ada di tanah Jawa. Nah, disitulah sehingga diterangkan bahwa Putri Kalides nanti akan melahirkan raja-raja di tanah Jawa. Nah, di situ. Jadi sehingga saya katakan kekuasaan, sehingga sampai sekarang ini diyakini oleh orang-orang tertentu, hanya orang-orang tertentu ya. Jadi tidak semua orang yakin. Tempat ini diyakini untuk berdoa. Jadi kata-kata suci itu adalah doa. Maka mereka berdoa di sini supaya apa? Bisa mendapatkan berkah dan bisa membuka berkah dari alam ini. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapat kekuasaan. Nah, kekuasaan ini bukan berarti jabatan ya. Kekuasaan ini bisa dikatakan itu adalah suatu tindakan yang dia mampu menguasai ya. Jadi suatu contoh ya, kalau kita belajar ya, pelajar ya, istilahnya sekolah ya, kita ulangan matematika ya, karena kita tidak memiliki kekuasaan di dalam matematika, tidak menguasai matematika, maka kita nggak bisa, iya kan? Jadi karena kita menguasai matematika, ulangan matematika apapun dia bisa, karena punya kuasa. Jadi kuasa itu bukan berarti raja, presiden, bukan. Jadi kuasa itu adalah kemampuan manusia itu untuk menjalankan apa yang ada dihadapinya ya. Itu adalah suatu kekuasaan ya. Penguasa memiliki kekuasaan ya, dalam arti banyak ya. Jadi ya banyak sekali lah seperti itu ya. Nah, disitulah sehingga sampai sekarang ini diyakini oleh orang-orang tertentu untuk berdoa supaya apa? Dia memiliki kekuasaan. Nah, ini kekuasaan ini mungkin banyak orang ini memiliki problem apa karena dia tidak menguasai untuk menyelesaikan masalahnya, maka dia berdoa sehingga nanti ada jalan solusi ya, memiliki kekuasaan ya. Nah, di situ disitulah sehingga itu sekilas tentang tempat ini. Dan tempat ini
itu dikhususkan dulu ya, dulu zaman kerajaan dulu dikhususkan untuk orang putri, seorang putri. Kenapa kok seorang putri? Karena kalau kita lihat dari situs yang ada ini, di sana ada arca, ada sekitar 12 arca seharusnya ya. Jadi seperti yang ada di gambar ini ya, itu ada 12 arca. Ini adalah arca-arca simbol dari dewa dan simbol dari seorang putri. Jadi sifat ya, sifat dari seorang putri. Maka disitulah arca ini adalah disebut arca Jala Dwara. Jala Dwara itu adalah jala itu air, dwara itu adalah tempat keluarnya air ya. Jadi seperti itu, mancur ya, seperti itu. Nah, disitulah sehingga sekarang tinggal satu ya di pojok. Itu adalah simbol dari Durga yang berdiri di atas kera, kepala kera, dan mulutnya ini, dua kera ini mengeluarkan air. Jadi itu filosofinya, seorang putri harus bisa menjaga kata-katanya supaya bisa bermanfaat seperti air. Maka dia disejajarkan dengan dewa. Jadi seperti itu. Nah, disitulah sehingga ada 12. 12 itu adalah simbol dari seorang putri. Nah, seorang putri adalah simbol dari 12 itu adalah angka simbol dari seorang putri. Kenapa? Seorang putri 12 kalau di dalam hitungan dari kitab Islam Al-Quran itu adalah 12 itu adalah angka surga. Jadi kalimat la ilaha illallah, kunci surga, itu adalah kalimat 12. Nah, itu adalah kunci surga, itu la ilaha illallah. Surganya itu ada di lubang 12. Ya. Lubang 12 itu ada di mana? Lubang 12 itu ada di seorang putri. Nah, disitulah sehingga seorang putri itu disebut surga. Ya. Ya, maka mungkin kita tahu ya bahwa ya ini mungkin ada yang bisa mengatakan seorang wanita adalah surganya dunia, itu adalah seorang putri ya. Nah, itu tergantung dari kita ya. Di situ sehingga kok 12 itu identik adalah ada di seorang putri ya. Kalau kita hitung itu ada 12 lubang-lubang yang ada di seorang putri. Jadi mulai telinga, mata, hidung, dan mulut ya. Terus pusar ya, kemaluan, dubur, dan ditambah 2. Nah, cuman seorang laki-laki cuma 10 ya di situ. Nah, disitulah sehingga di sini saya katakan dulu adalah tempat seorang putri, sucian putri. Kenapa? Karena putri dulu dibersihkan sebelum dia menikah, nanti supaya apa? Nanti supaya menjaga keseimbangan keturunan mereka supaya bisa mengangkat derajat dari negara dan kerajaan dan orang tua. Nah, di situ ini adalah terus di sana itu kata-kata lari ya. Kenarok diterangkan lari ya, lari bertanya kepada gurunya ya. Di situ lari itu saya katakan bahwa itu adalah Kenarok itu sadar karena itu adalah larangan. Dulu tidak boleh orang laki-laki melihat seorang perempuan. Nah, kalau dia ketahuan dia melanggar adat, ya dia nanti kena hukum adat. Nah, hukum adat itu ada hukuman di depan batu, di mana seorang yang melanggar adat dia dipenggal. Batu itu untuk mengasah pedang, dia dipenggal. Nah, disitulah sehingga di sana di bawah pohon ya dekat mata air itu ada 1, 2, 3 batu ya, yang 1, yang 3 itu batu gores, itu adalah tempat mengasah pedang, yang 1 batu dakon untuk menghitung hari. Nah, di situ sehingga kita temukan batu gores ini, saya yakin dulu mengasah pedang, tapi untuk hukuman batu, cuman tempatnya tidak di sana seharusnya, berserakan, sehingga saya kumpulkan di sana. Kenapa? Karena ini adalah suatu prasasti, jadi jangan sampai kita tidak tahu ya. Nah, di itu saya amankan, saya kumpulkan di sana. Nah, di situ mungkin ini adalah pengertian tempat ini atau Patirta Maru Gede ini. Jadi saya kira pengertiannya seperti itu. Jadi dulu adalah tempat bersuci atau siraman adat ya.